kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 255 ayat 1, firman-Mu kupegang selalu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi kami bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 sampai 2. Datanglah ya sumber rahmat. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia.
Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hatimu menerima firman kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, diambil dari kitab Mazmur 95 ayat pertama sampai ayat ke-11.
Kita baca secara responsoria, saya dahulu dan kemudian jemaat. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikianlah firman Tuhan. Kita semua yang menjadi tema bagi kita saat ini mengingatkan kita, yaitu menyembah Allah dengan segenap hati. Kenapa kita perlu beriman dengan menyembah Tuhan dengan segenap hati? Ternyata masih banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai umat percaya kepada Allah, tetapi sesungguhnya hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Hanya mulutnya yang memuji Tuhan, tetapi hatinya tidak turut memuji Tuhan. Tidak cukup kita beriman hanya di bibir saja. Banyak orang pujiannya begitu menggelegar, tapi kenyataan perbuatannya tidak menunjukkan seperti yang dia lakukan dalam pujian itu. Kita semua bagaimana menyembah Tuhan, diingatkan kepada kita untuk tidak bermain-main, untuk tidak setengah hati, beriman sungguh-sungguh. Bagaimana kalau kita dibuat oleh kekasih kita seperti anak-anak muda yang banyak hadir, saya lihat di sini hanya setengah hati mencintai. Tentu orang yang setengah hati perkataannya bisa banyak dusta. Ketika berhadapan dia bisa berkata begitu sayang, tetapi ketika dia meninggalkan, di balik itu dia akan mengatakan sebaliknya, melakukan sebaliknya. Tidak bisa dipercaya perkataannya atau dipegang perkataannya karena banyak kebohongan. Kita semua beriman, jangan setengah hati, menjadi orang percaya, jangan setengah hati. Bisa saja orang banyak datang ke gereja, tetapi bagaimana buah iman yang dia lakukan? Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak menduakan Tuhan, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Bahwa iman itu harus kita perlihatkan. Kepercayaan kita juga harus kita perlihatkan dalam pekerjaan kita. Tidak hanya sekedar di gereja kita memuji Tuhan, tetapi bagaimana iman kita turut juga kita nyatakan dalam pergaulan kita. Kita semua bisa saja pergaulan tidak memperlihatkan iman Kristen. Bagaimana iman itu juga menyentuh pekerjaan kita.
Tidak sekedar di gereja kita memuji Tuhan, tetapi bagaimana ketika kita juga bekerja. Kita meyakini bahwa kita bekerja di hadapan Tuhan walaupun tidak diawasi. Kita bisa dipercaya. Banyak orang bekerja, bagus pekerjaannya kalau ada pengawasan. Ketika kita bekerja menyembah Tuhan, maka jauh dari segala bentuk-bentuk kejahatan. Banyak orang yang bekerja jatuh dalam kejahatan. Karena apa? Karena dia tidak bekerja menyembah Tuhan di dalam pekerjaannya. Kita semua menyembah Tuhan dengan ilmu teknologi yang kita miliki. Diingatkan bagaimana semua aspek kehidupan kita adalah menyembah Tuhan dengan segenap hati. Termasuk dalam pengetahuan yang kita miliki. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, pikiranmu. Itu berarti mengingatkan kita, pikiran kita juga harus menyembah Tuhan. Kalau pikiran kita menyembah Tuhan, tidak kita dikuasai oleh setan ataupun iblis. Banyak orang bekerja pikirannya bukan untuk Tuhan, tetapi pikirannya adalah untuk mencari duit sebesar-besarnya. Karena itu tidaklah tabu bagi dia untuk menipu, membaca internet untuk menipu orang. Pikirannya, ilmu pengetahuannya dia miliki untuk membuat berita-berita yang menghancurkan orang lain. Kita semua bahwa menyembah Tuhan harus sampai seluruh aspek kehidupan kita. Perkataan yang memberkati orang, yang menghibur orang, yang menguatkan orang. Pikiran kita adalah pikiran yang membangun, bukan menghancurkan orang lain. Itulah menyembah Tuhan dengan segenap hati. Karena itu orang-orang percaya kepada Kristus jauh dari segala kebohongan. Jauh dari segala bentuk-bentuk rekayasa yang menjatuhkan orang lain. Menggunakan ilmu pengetahuan untuk memuji Tuhan. Untuk membangun kemanusiaan. Untuk membangun sesama. Untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang lain. Kita semua tidak heran juga banyak orang-orang percaya menjadi pelaku-pelaku penipuan dengan menggunakan berbagai ilmu teknologi canggih. Seakan-akan dia pemilik kredit, kredipo. Anda punya kredipo, tolong tidak sungkan untuk menyatakan itu. Tidak sungkan memakai HP-nya, tidak sungkan memakai jaringan segala macam untuk melakukan apa yang dia kehendaki, bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita semua umat percaya bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun banyak rezeki yang kita dapat, harta kita ketika kita tidak berjalan menyembah Allah dengan segenap hati di dalamnya, rentan jatuh dan hancur. Kita semua diingatkan kepada kita, marilah kita bersorak-sorai memuji Allah, gunung batu keselamatan kita. Inilah ungkapan orang percaya. Ia selalu bersorak-sorai apapun kenyataan hidup ini. Karena percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan, tempat perlindungan. Bukan di dunia ini keselamatan kita. Bukan di dunia ini tempat perlindungan kita. Kalau bapak kita hebat, belum tentu kita
hebat kalau bukan karena Tuhan. Jangan ada yang menganggarkan harta bendanya. Orang yang beriman tidak menganggarkan apa yang dia miliki, tetapi dia melihat kuasa Tuhan. Selalu bersandar pada kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhanlah yang mengatur setiap kehidupannya. Kita semua bersorak-sorailah, bersukacitalah. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersukacita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena itu orang percaya jauh dari segala bentuk-bentuk sungut-sungut. Bentuk-bentuk gak ada inikulah, gimanalah aku, aduh gimanalah. Jauh dari segala bentuk-bentuk keputusasaan. Sekalipun kita menghadapi berbagai kesulitan, anak-anak muda ini bisa berbagai kesulitan yang dihadapi, hubungan dengan dosen, pelajaran, tugas-tugas yang begitu banyak. Tetapi firman Tuhan, bersandarlah kepada kuasa Tuhan. Sorak-sorai, sukacita hadapi dengan sukacita. Jalankan tanggung jawab dengan sukacita. Kalau kita menjalankan tanggung jawab kita dengan sukacita, semuanya ringan, kan gitu ya? Ringan. Tapi kalau kita menjalankan tanggung jawab kita dengan bersungut-sungut, maka begitu beratnya hidup ini. Kita semua, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Mengapa kita menyembah Dia dengan sepenuh hati? Karena Allah itu adalah Allah yang maha besar, mengatasi segala raja. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Sekalipun dunia teknologi begitu canggih, bisa mungkin ada bumi baru di luar bumi ini, tempat manusia. Nanti pesawat katanya ada tanpa pilot. Entah apapun itu bentuk-bentuk yang dirancang oleh manusia, Allah raja dari segala raja. Allah sumber hikmat dari segala hikmat yang ada pada manusia. Allah adalah yang berkuasa, Allah yang besar, yang tak terselami rancangan-rancangan Tuhan, tak terselidiki pikiran-pikiran Allah. Kita semua dikatakan bagian bumi yang paling dalam pun ada di tangannya. Tidak bisa manusia memegang bagian bumi yang paling dalam. Itu berarti bahwa tangan Tuhan ada di sana. Sekalipun bagian bumi yang paling dalam bergeser, bisa tanah bergeser, terjadi gempa di sana sini. Tetapi tangan Tuhan ada di sana. Kita semua dikatakan puncak gunung pun kepunyaannya. Tidak ada orang yang bisa membeli puncak gunung ataupun yang membentuknya. Sekalipun gunung-gunung beranjak, katanya kan, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Allah tak akan beranjak dariku. Itulah kesetiaan Tuhan yang tidak diukur oleh apa yang ada di dunia ini. Kasih setia manusia bisa habis waktu, bisa diukur oleh materi. Kalau tidak ada materi, katanya kan, kalau tidak ada uang, abang pun tidak sayang lagi, katanya kan. Ya, bisa terjadi, persaudaraan bisa luntur, apalagi relasi kekasih kan gitu. Karena apa? Karena uang. Kita semua bagaimana kasih setia Tuhan, puncak gunung pun kepunyaannya. Untuk menyatakan kekayaan Allah meliputi seluruh kehidupan manusia dan alam semesta. Demikian juga dikatakan kepunyaannya lah laut, dialah yang menjadikan, dan darat
tangannya lah yang membentuknya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Seluruh alam semesta ini, laut, tidak ada yang bisa menjangkau laut. Ada yang bisa memegang laut? Sekalipun teknologi yang begitu canggih, tidak ada yang bisa menjinakkan laut. Kalau gelombang laut terjadi, hanya Yesus mengatakan, diamlah, katanya kan? Maka diamlah badai itu. Itu berarti kuasa Tuhan luar biasa. Kita semua yang dikasih oleh Tuhan kita, darat, tempat kita berpijak ini, mungkin orang punya banyak tanah di dunia ini, sampai beribu-ribu hektar, banyak rumahnya sampai dia lupa mana lagi rumahnya. Saking banyaknya. Orang yang demikian begitu takut, sehingga menumpuk, takut, tidak percaya kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia rentan menimbun. Kata Yesus, kalau hari ini diambil nyawamu, kemanakah itu? Kita semua kita diingatkan bahwa darat tangannya lah yang membentuknya. Kita hanya meminjam tanah ini, bukan milik kita, walaupun itu atas sertifikat atas nama kita, bahwa itu bukanlah bentukan tangan kita. Kita diingatkan agar selalu rendah hati di hadapan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Kita semua bagaimana dikatakan di sini kuasa Allah dalam kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Patut kita menyembah Tuhan yang mengatasi segala Allah. Mengingatkan kita bahwa tidak ada Allah yang mampu, Allah lain yang mampu mengatasi segala kuasanya. Oleh karena itu, bagaimana kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan ada Allah lain di hadapan. Itu berarti kita sungguh-sungguh bulat hati, menjadi orang percaya, menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Tidak perlu jimat. Ada orang percaya dia sebagai orang Kristen, tapi dia bikin jimat supaya katanya orang segan sama dia. Khawatir tentang kuasa Tuhan jauh lebih tinggi dari segalanya. Bukankah dia yang punya laut? Bukankah dia yang punya darat dan puncak gunung? Entah ada pun kuasa gunung itu dipercayai orang, Tuhan yang punya itu. Kita semua, Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Kitalah umat gembalaannya dan domba tuntunan tangannya. Kalau diingatkan domba tuntunan tangannya, domba ini rapuh, rentan dengan berbagai binatang buas yang bisa menyerang dia dan memangsa dia. Begitulah hidup kita rentan dengan segala yang bisa memangsa kehidupan kita, menghancurkan kehidupan kita. Tapi dikatakan kitalah domba tuntunan tangannya, yang senantiasa dituntun Tuhan dalam kerapuhan kita. Dalam kelemahan kita, domba tuntunan tangannya. Itu berarti dia memelihara, memberikan makanan, memberikan masa depan bagi domba-dombanya. Gembala yang baik tidak pernah menuntun domba-dombanya ke jurang. Ya kan? Apalagi Tuhan. Bahkan akulah gembala yang baik, kata Tuhan kan, yang memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Artinya setiap saat
kita bahkan nyawanya tidak disayangkan untuk domba kepunyaannya, untuk umat kesayangannya. Kita semua bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Karena itu janganlah keraskan hatimu. Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya menjadi orang yang lembut hati ketika mendengarkan suara Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu. Katanya kan? Ya, jangan keraskan hatimu mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang orang mengeraskan hatinya, apa kata pendeta itu? Pendeta itu kan jago khotbah saja. Khotbah itu udah dari dulu itu. Udah banyak itu di YouTube. Cukuplah ditonton di YouTube. Jangan keraskan hatimu. Kata firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari bangsa Israel yang mengeraskan hatinya. Mereka sudah banyak menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi selalu mereka menyatakan kekurangan-kekurangan yang mereka alami. Betapa banyaknya orang percaya seperti ini, beriman seperti umat Tuhan di padang gurun. Sedikit saja masalah, sudah lemah, sudah putus asa. Lupa bagaimana berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak yang Tuhan perlihatkan jauh sebelumnya. Demikianlah bangsa Israel ketika mereka mengalami tidak ada air di perjalanan mereka. Mereka berkata kepada Musa, "Musa, kau bawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati kehausan." Begitu banyaknya sungut-sungut mereka. Lalu Musa pun dengan amarah, dia tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Dengan emosional dia memukul batu agar batu itu mengeluarkan air untuk diminum oleh umat Tuhan. Padahal Tuhan berkata, Musa, berbicaralah kamu kepada batu itu, bukan dikatakan pukul. Bukankah manusia sering seperti itu? Kita juga Musa bisa salah, apalagi kita. Orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan rentan hidupnya jatuh dalam dosa. Kita ingat bagaimana hebatnya Simson, anak muda Tuhan, gantengnya luar biasa, tubuhnya yang begitu kekar, kuat. Tetapi ketika dia lupa najar dengan Tuhan, ya, dia adalah anak yang dinajarkan, dia sepele dengan itu, maka dia jatuh ke dalam dosa, dalam godaan dari Delila. Dan akhirnya hancur. Kita semua, godaan-godaan kecil yang datang kepada kita anak-anak muda Tuhan ini bisa menjadi petaka yang besar. Oleh karena itu, peliharalah firman Tuhan dalam hati kita. Tidak sekedar menjadi pendengar firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, mengeraskan hatinya, sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Sehingga badai datang, maka rumah itu pun roboh. Begitulah rentannya kehidupan kita hancur. Ketika tidak firman Tuhan itu menjadi kekuatan hidup kita. Ketika tidak kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita,
menduakan Tuhan, bermain-main dengan Tuhan, bermain-main dengan iman. Iman sebagai kepentingan, agama sebagai kepentingan, rentan jatuh dan hancur. Kita belajar bagaimana kehidupan Daud yang dipilih Tuhan. Ketika tidak lagi Tuhan menjadi andalan kehidupan, rentan tergoda. Daud juga hancur karena godaan dari Betseba. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan kita, 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Jangan sampai Tuhan berkata, aku jemu dengan angkatan ini. Karena hati mereka bebal, karena mereka mengeraskan hatinya, sehingga mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Hanya 2, Joshua dengan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Semua yang dari Mesir, bahkan yang ada lahir di dalam perjalanan gurun itu juga tidak ada yang masuk. Begitu susahnya. Kita semua jangan bermain-main dengan iman kepercayaan kita kepada Allah. Allah berkata mereka suatu bangsa yang sesat. Bagaimana Tuhan menilai kita? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Dia atau angkatan ini? Dikatakan Tuhan, aku sudah jemu. Kalau Tuhan jemu dengan kehidupan kita, hancurlah kita. Seperti bangsa Israel itu. Mereka tidak ikut dalam perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Dikatakan, sebab aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Kita semua, firman Tuhan ini mengingatkan kita perjalanan kita, agar kita tidak hanya fokus pada dunia ini yang membuat kita rentan hancur, tetapi fokus kepada Tuhan. Mataku menyembah, memandang Tuhan. Okuli, biarlah mataku memandang Engkau. Kita semua, bagaimana kita memandang Tuhan dalam setiap perjalanan kita, fokus kepada kuasa Tuhan, maka hati kita bersorak-sorak. Fokus kepada kuasa Tuhan yang memberikan jaminan kehidupan. Di tengah-tengah persoalan kita, persoalan itu tidaklah menjatuhkan kita. Jangan katakan, jangan melihat begitu besarnya persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi lihatlah besar kuasa Tuhan yang menolong saudara, yang menyertai kita dalam persoalan itu. Jangan kita berkata, aduh begitu sulitnya perjalanan hidup ini, tanggung jawab ini. Tetapi bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan itu. Kita semua, sehingga dengan demikian kita turut ikut dalam tempat perhentian yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami dalam perjalanan di dunia yang sementara ini, agar kami fokus pada memandang kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak diliputi oleh kekhawatiran, karena sesungguhnya Tuhanlah yang empunya langit dan bumi dan masa depan kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan,
Biarlah Engkau yang menuntun kami dalam setiap apa yang kami lakukan, sehingga kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah mata kami jauh dari segala godaan-godaan yang menggoda kehidupan kami. Berikan kami kekuatan iman kami yang selalu menyala-nyala, yang selalu siap melayani Tuhan sepanjang kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa bersama Tuhan terbuka jalan lebar untuk kami dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terbuka masa depan kami yang lebar. Biarlah ya Tuhan Engkau tuntun kami untuk tidak pernah khawatir meraih segala masa depan bersama dengan Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan atas segala kuasa-Mu dalam kehidupan kami dan langit dan bumi yang Engkau genggam. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Untuk menghantar kita, memberikan kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.